Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu rahimana rahimakumullah jami'an. Pertama kami haturkan audzoran wa afwan atas keterlambatan kami setengah jam. Di belakang muter-muter nggak sampai-sampai. Padahal jarak 600 meter. Nah, qadarullah ma syafa'al. Tentunya apa? Takdir Allah indah. Ya, jangan pernah mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, hati dipasang nih. Yang nunggu kajian sabar. Yang nggak sampai-sampai sabar. Ya. Jangan sampai ngerundel ya. Sebenarnya hati kita ketika dipenuhi dengan kejengkelan, dipenuhi dengan ketidaksabaran, pengingkaran takdir, pada saat itu hati kita sebenarnya sedang punya penyakit yang harus diobatin. Paling enak sampaikan ya bahwasanya takdirullah sirullah. Takdir Allah adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Cocok dengan judul bagian kajian pada pagi hari ini. Mau sehat kok repot ya. Wah, subhanallah, ketika sampai masjid ini, saya ingat Ana dulu ketika musim pandemi pernah mungkin datang di masjid ini sekali, dan sebagaimana rangkaian kajian kami tak lepas dari hikmah kesehatan, karena memang ilmu ini ilmu jarang dikupas, sampai seorang syekh membuat satu judul Ar-Rihlah Ad-Da'wiyah Ilallah min khilalit tibb, yaitu perjalanan dakwah di jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Wah, ini sangat penting. Jangan Anda bayangkan ilmu yang akan kita kupas hanya bicara masalah herbal, hanya bicara masalah makanan, tapi juga bicara masalah hati. Berapa banyak di antara ibu-ibu, kalau Anda perhatikan, ada di antara ibu-ibu mengalami kasus tumor, kanker, benjolan-benjolan ternyata karena masalah hati. Dendam sama suami. Nah, dendam sama temennya, tetangganya. Coba Anda perhatikan ibu-ibu. Berapa banyak ibu-ibu kena apa? Kencing manis. Ternyata karena apa? Sedih. Kena katarak, ternyata karena sedih. Kena tumor, kanker karena sedih. Kenapa nggak diobatin sedihnya? Makanya cari pengobatan hakikat sebab, jangan diobati simptomnya. Ketika ada kanker, dioperasi kankernya. Padahal pencetus kanker dia stres yang berlebihan. Darah sifatnya panas lembab. Ketika Anda stres, panas pada tubuh akan bertambah menjadi panas kental pekat. Maka pada saat itu akan terjadi sumbatan-sumbatan. Di mana darah terjadi sumbatan, maka saat itu sel kelebihan nutrisi darah dan akan timbul benjolan. Ya, kalau sampai terjadi sel-sel ini kelebihan nutrisi, timbul benjolan abnormal, jadilah semacam kanker. Ini harusnya ditadaburi. Ya, makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu apa? Hidayah, istiqomah dan jannahnya. Bagi ibu-ibu juga demikian, sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal apa? Taatnya pada suami Anda. Bapak juga demikian, sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal diizini poligami. Nah, hanya untuk merefresh yang tadi tegang setengah jam nunggu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu Anda tadabburi ya, bahwasannya sebenarnya Islam ini kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ibnu Muflih mengatakan termasuk ilmu yang dibawa Nabi ketika konteksnya berbicara tentang kesehatan atau dikenal dengan Tibbun Nabawi, itu masuk dalam ayat ini juga. Masuk dalam
kandungan ayat ini. Coba Nabi ternyata nggak membiarkan urusan kesehatan untuk dibahas. Walaupun asal hukumnya urusan sehat itu urusan dunia, tapi sebagiannya ada hadis-hadis yang menjelaskan urusan dunia, ya, disebutkan oleh Nabi SAW solusinya. Dan para ulama kemudian melihat bahwasanya apa yang Nabi ajarkan bukan hanya urusan agama saja, urusan dunia juga perlu kita tengok, kita tadabburi. Ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah Allah jadikan apa? Uswah hasanah. Bukan hanya urusan agama, urusan dunia ada uswah yang harus kita contoh. Lihat contohnya apa? Bagaimana Nabi SAW kalau makan, bagaimana Al-Quran mengajarkan. Jangan dibilang urusan makan gak diajarkan Al-Quran, diajarkan. Jangan dibilang hadis Nabi tidak mengajarkan, diajarkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak menginginkan kita celaka gara-gara makanan. Kita celaka gara-gara lifestyle kita yang tidak aturan. Ternyata sebagiannya diajarkan, dan kalaupun ada yang kurang rinci, ternyata para ulama tidak ketinggalan. Mengambil Al-Quran, mengambil hadis, dijadikan konsep ilmu pengobatan mereka, walaupun tidak bisa dinisbatkan ini sunnah, tapi mereka menjadikan bahan tadabbur. Contoh, tadi sudah kami sebutkan berapa banyak ya ibu-ibu kena kencing manis, ya, kemudian kena katarak. Selama ini dipikir makanan terus, ya, oh ini karena makanan, oh karena turunan. Sebagian profesor meneliti kencing manis bukan turunan, murni makanan. Tapi sangat disayangkan, ya, orang tua kita dijadikan kambing hitam. Ini karena bapak ibu saya ini ada turunan, jadi saya kena. Padahal yang makan dia, yang disalahin bapak ibunya. Nah, kemudian yang ngeri lagi, yang disalahin takdir Allah. Ini semua memang takdir Allah. Saya kencing manis sampai segini parahnya, sampai ada yang kena gangren, sampai kena impoten, sampai neuropati, punya masalah di sarafnya, punya masalah di kataraknya, punya masalah jantung, ginjal. Kemudian berani-beraninya dia mengatakan takdir Allah memang kejam, tak mengenal perasaan. Oh, ini gak adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal kencing manis dominannya karena makanan dia, faktor dari luar. Faktor dari dalam dominannya psikis dia. Ya, kenapa enggak diobatin dua hal ini? Kenapa enggak disalahin dua hal ini? Ya, walumu anfusakum harusnya. Harusnya yang disalahin apa? Diri kita sendiri. Jangan salahin orang lain. Apalagi salahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak makan, Allah enggak minum, Allah enggak tidur, Allah enggak ngantuk. Kita yang makan, kita yang sering begadang, ya, dan kita yang makannya ngaco, semua makanan diterjang, ya. Ketika sudah sakit, yang disalahin takdir Allah. Nah, ini kurang adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sudah mengajarkan, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kalau Anda dapat nikmat, ya, dapat nikmat sehat, nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat keluarga, ya, nikmat rumah, nikmat kendaraan, ya, nikmat semuanya. Anda kalau dapat nikmat, sandarkan nikmat itu kepada Allah. Ini adabnya kita. Kalau Anda dapat musibah, cobaan, dapat penyakit, nisbatkan pada diri Anda sendiri. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berikan penyakit kepada Anda, bisa jadi karena dosa Anda, dosa kita. Ya, karena dosa kita. Imma kita urusan dosa, Allah jadikan penyakit untuk menggugurkan dosa kita. Imma bisa jadi karena kita memang gak perhatian dengan kesehatan kita. Karena apa? Kesehatan kita juga akan dihisab. Kita bermudah-mudahan menjerumuskan diri pada penyakit, juga akan dihisab. Ya, bukan hanya maksiat, umur, harta, tapi sehat kita juga akan dihisab. Kenapa kita yang sehat gampang-gampangan dibikin sakit? Makanya di padang mahsyar nanti akan ditanya kita semua. Inna awwala ma yus'alu anhu al-abd yaumal qiyamah alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid.
Nanti di padang mahsyar kita akan ditanya, bukankah telah kujadikan pada tubuh Anda sehat? Dan kami berikan kepada Anda air dingin yang menyegarkan. Coba. Makanya kesehatan kita juga akan dihisap. Kenapa kita gampang sakit? Nah, juga Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Dan di kemudian hari nanti Anda akan ditanyai tentang kenikmatan, termasuk nikmat sehat. Anda akan ditanya. Nih, makanya kalau sakit jangan salahkan orang lain. Ya. Bapak-bapak sakit yang disalahin yang masak, ibu-ibu, ini gara-gara kamu ini masaknya kayak gini. Lah siapa yang milih? Kita punya kehendak milih mana makanan sehat, mana enggak sehat, mana kombinasi yang tepat, mana yang enggak, makan di jam berapa yang bagus, makanan dihidangkan istri pantangan apa bukan, tinggal Anda yang milih. Nah, tinggal Anda yang milih. Sebagaimana Anda punya apa? Kemampuan mengambil sebab. Main purpose, Allah dispose. Anda ngambil sebab, Allah yang menentukan. Anda sudah mengambil sebab untuk sehat melalui makanan, tapi Allah menginginkan Anda tetap sakit. Kenapa? Mungkin ada di antara kita, Anda masih ada dosa. Allah jadikan penyakit. Padahal saya lifestyle sudah bagus, makanan sudah sehat, kombinasi udah oke. Saya tidak makan di jam-jam, nggak ada rekomendasi untuk makan, pantangan saya hindari. Kenapa saya masa sakit? Mungkin masih ada dosa. Ya, ada orang mengambil sebab untuk tetap sehat, Allah jadikan dia sebab sehat. Nah, Allah jadikan dia sebab sehat. Fa inna rahmanakumullah, jami'an, sekali lagi jangan salahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya andil sebab untuk sehat, untuk sakit. Ya, kita enggak lepas dari 4 kondisi. Sehat terus dalam keadaan sehat. Sehat gampang sakit. Sakit kemudian gampang untuk cepat sembuh, sehat. Ada yang sakit enggak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa jadi dia enggak move on dari penyakitnya, enggak move on dari sebabnya, enggak move on dari dosa-dosanya, ya. Dan kemudian Allah belum mengizinkan dia untuk disembuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, likulli da'in dawa. Wa idza asabta dawa ad-da'i bara'a bi'idznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau Anda sudah mencocoki, sudah sesuai antara diagnosa penyakit dan obatnya, maka Allah akan sembuhkan. Nah, ini menunjukkan apa? Sehat itu mudah sebenarnya. Apa yang bikin kita repot? Diri sendiri kita lah yang dibikin repot. Repot dari apa? Pertama, kita nggak tahu obatnya apa, diagnosanya apa, makanan minuman yang dimakan apa, ya. Kemudian kita nggak tahu pantangannya apa. Nah, sehingga jadinya apa? Repot. Musim pandemi kalau kita aplikasikan teori-teori dari hadis Nabi SAW, bisa jadi negeri kita nggak perlu utang vaksin. Ya, bisa jadi banyak di antara kita atau saudara kita nggak jadi korban pandemi COVID. Nah, sekali lagi bukan min babil lau, seandainya kembali ke belakang, tapi min babil ikhbar, boleh memberikan kabar. Seandainya tapi kabar sebagai ilmu. Ya, bukan andainya pintu terbukanya pintu syaitan untuk apa? Kita mengingkari takdir, bukan. Fa ini rahimanakumullah jami'an, ya, yang patut kita tadabburi. Sekali lagi kita katakan tadi, kalau kita perhatikan penyakit paling ringan sampai penyakit paling berat, kalau kita tahu caranya, bi'idznillah Allah akan jadikan mudah. Ya, makanya sehat ini sebenarnya mudah kalau kita tahu caranya. Tahu caranya apa? Menjaga kesehatan. Tahu caranya apa? Makan dengan kombinasi yang benar. Tahu caranya apa? Menghindari pantangan, makan di jam-jam yang direkomendasi untuk makan, dan tahu caranya apa? Adab makan minum dari Nabi SAW. Wah, semua sebenarnya sudah dirangkum oleh para ulama. Kalau dari Al-Quran bicara tentang urusan sehat terkait dengan makanan, karena mayoritas penyebab penyakit dari faktor dari luar fisik adalah makanan. Faktor dari dalam psikis. Ini yang digali. Betul-betul perlu digali.
Keluar dari dua faktor ini, karena dua faktor ini termasuk faktor medis, ada faktor non medis seperti sihir, seperti kesurupan, diganggu jin, dan juga seperti kasus ain, mata jahat. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat At-Tayalisi wa Tahawi, juga yang lainnya, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Sesungguhnya banyak sekali umatku yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah adalah karena ain, mata jahat. Mata kita bisa melemparkan racun yang berbahaya. Bukan hanya pada makhluk hidup, benda mati pun bisa rusak gara-gara mata kita. Nah, coba ilmu pengobatan mana yang mengajarkan ilmu tentang ini, bahayanya mata kita. Dan berapa banyak manusia meninggal gara-gara mata kita. Kecelakaan gara-gara mata kita. Jatuh pingsan, sakit gara-gara mata kita. Kena penyakit gara-gara mata kita. Nah, makanya diajarkan oleh Nabi SAW. Pengobatan Romawi, Yunani, Hippocrates nggak mengajarkan. Pengobatan ala Fir'aun, Mesir nggak mengajarkan. Nah, tapi Islam mengajarkan, bukan hanya Nabi SAW. Nabi Yakub juga demikian. Ya, Nabi Yakub juga tahu masalah ain. Ya, makanya Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya, yang waktu itu putra-putranya mau ke Mesir dari saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub menasihati putra-putranya apa? La tadkhulu min babi wahidu wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu-pintu yang banyak. Kenapa? Karena saudara-saudaranya Nabi Yusuf, putra-putra Nabi Yakub, semuanya tampan semua, cakep semua. Dan yang paling cakep Nabi Yusuf. Oleh karena itu, Nabi Yakub gak ingin putranya yang cakep semua terkonsentrasi di satu titik. Orang-orang Mesir melihat terfokus pada satu titik sehingga pandangan mereka semua tertuju pada anak-anak yang cakep semua. Akhirnya rame-rame kena ain. Ternyata para nabi sebelumnya juga paham, mengajarkan. Demikianlah Islam mengajarkan. Ya, pengobatan yang lainnya nggak diajarkan. Ini makanya pengobatan dari Nabi SAW, ya, ini termasuk pengobatan dari wahyu. Dari wahyu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, tibbun nabawi laisa kasairit tib wa huwa qat'iyyun mutayaqqanun wa huwa minal akhbar al-ilahi. Ilmu pengobatan tibbun nabawi bukanlah seperti pengobatan manapun juga, mau modern mau klasik, enggak sama. Kenapa? Karena ilmu pengobatan dari Nabi itu ilmu yang dari wahyu. Ilmu dari wahyu. Kalau memang sabit dari Nabi SAW, ini ilmu dari wahyu. Kemudian Ibnu Qayyim, Al-Hafidh Al-Mustaghfiri, Imam As-Suyuti mengatakan, ya, bahwasanya kalau Anda menjalankan salah satu terapi tibbun nabawi, tapi Anda dalam keadaan ragu, canggung, mending Anda tinggalkan terapi ini, gak usah dipraktekkan. Kenapa? Karena terapi ini terapi yang butuh keyakinan hati. Talaqi bil qabul, nerima dengan apa yang datang dari Nabi. Coba Anda bayangkan, mau sehat aja kok repot. Kita ambil contoh kasus yang berat. Ada mungkin Anda tadaburi, ada di antara kita di sini mungkin ada yang familinya mungkin, atau kerabat jauh, kerabat dekat, atau mungkin ada yang tetangga mengalami gangguan jiwa sampai masuk rumah sakit jiwa. Dan biasanya kalau ada orang kena schizofren, gangguan jiwa, udah kebayang, ya Allah, nanti masuk rumah sakit jiwa berapa tahun, dikasih obat-obat rumah sakit jiwa, melemahkan sarafnya. Kemudian kadang perlu terapi listrik, disengat listrik di kepalanya. Kadang perlu direndam di kolam renang, ya, untuk mendinginkan di kolam renang. Nah, apa? Jinakkan saraf-sarafnya. Wah, subhanallah, sebelum kita lanjutkan kisah nih, ada orang 10 orang nih ditata di kolam renang, perawatnya ngasih kode. Siapa masuk kolam renang, siap-siap, hitungan ke 10 masuk kolam renang, gitu kan.
1, 2, 3, setelah 10 semua masuk kolam renang, kecuali satu nggak masuk kolam renang. Ya, yang satu ini menurut perawatnya dan dokternya kayaknya sudah sehat, siap untuk dipulangkan. Kenapa kamu nggak nyebur kolam renang? Enggak dok. Kenapa? Dingin dok, padahal di kolam renang nggak ada airnya. Ya. Yang 9 sudah nyemplung karena gila, padahal nggak ada airnya. Yang satu nggak nyemplung, dipikir sudah sembuh, ternyata jawabannya apa? Dingin dok, padahal nggak ada airnya, ternyata masih gila. Rahimakumullah jami'an. Yang lainnya Pak dokternya ngelihat ada satu lapor di rumah sakit jiwa. Dok, teman saya gila dok. Kenapa kok gila? Masa naik ke meja dok sambil tangannya diangkat, jadilah lampu. Kan gila dok gitu. Oh udah bener nih orang udah sembuh kayaknya nih. Kalau kamu sehat, coba suruh turun teman kamu biar gak jatuh. Masa tangan jadi lampu? Jangan dok, kalau turun nanti gelap dok, lampunya mati. Ini keunikan orang gila ya. Wah, orang gila ini subhanallah ternyata gampang loh diobatin. Makanya mau sehat kok dibikin repot. Nah, hendaknya para dokter SPKJ memasukkan satu terapi ini ke dalam rumah sakit sebagai salah satu jenis terapi Islami. Yang Islam, yang gak Islam ya silahkan gak pakai gak apa-apa. Yang jelas harusnya apa? Ini dicontohkan nih, terjadi bahkan di zaman Nabi SAW dari hadis riwayat Abi Daud disahkan Syekh Albani juga dalam riwayat Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Ada sahabat namanya Kharijah bin Salt. Dia ini punya paman. Pamannya melakukan perjalanan ke kota Madinah demi berjumpa dengan Nabi dan berbaiat di hadapan Nabi untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia melakukan perjalanan pulang. Setelah sampai perjalanan pulang, berjumpa di satu kampung ada laki-laki dipasung. Kenapa? Karena membahayakan orang sekitar. Dipasung dari besi. Ya, enggak canggung-canggung, dari besi dipasung, leher, tangan dipasung. Ya. Orang sudah enggak bisa nanganin diri dia. Ya. Kalau zaman sekarang kan diletakkan di rumah sakit jiwa. Ruangannya semua pagarnya tinggi ditutup. Dikasih obat-obat yang Masya Allah, dari obat paling rendah ya. Mungkin Anda pernah minum alprazolam, diazepam, itu sudah bikin teler ya kan. Ini orang gila enggak ngefek. Masih dikasih triptofan ya, kata Pak dokter, mungkin yang paham Pak dokter di sini kali ya. Dikasih yang paling ujungnya dikasih CPZ yang warnanya orange, chlorpromazine. Ya. Kalau sudah minum ini sudah puncak-puncaknya. Mata mau melek tapi dibikin kantuk biar nundukkan tenaga dia. Kebayang kalau obat ini diminum bertahun-tahun, akan melemahkan saraf dia. Fa subhanallah, ini orang gila. Dan kemudian saudaranya ada di sampingnya berkata kepada pamannya Kharijah bin Salt setelah masuk Islam, dia bawa oleh-oleh. Di antara oleh-olehnya dia menghafal surat Al-Fatihah. Fa kemudian pamannya Kharijah ditanyai, aku mendengar Nabi kalian membawa kebaikan. Bisa enggak seandainya kau lakukan pengobatan pada saudaraku yang gila ini? Fa kemudian pamannya Kharijah bin Salt tidak berpikir panjang, dia berijtihad untuk melakukan ruqyah. Selama 3 hari, satu harinya selama 2 kali, pagi, sore. Yang dibaca cuma surat Al-Fatihah. Tapi namanya orang Arab belajar Al-Fatihah langsung makhraj hurufnya pas, tajwidnya pas. Ya. Lah kita orang kalau nggak pas ya harus dipasin baca Al-Fatihah. Ruqyah tetap tajwid perlu diperhatikan. Ini cuma dibacakan Al-Fatihah selama 3 hari. Seharinya 2 kali. Al-Fatihah diulang-ulang. Orang gila sembuh total si Sufrin. Makanya sehat itu mudah. Padahal orang gila. Kasus si Sufrin yang kadang orang sudah putus asa sebagian keluarganya. Nah, wah ini simple. Ya ternyata ruqyah dengan Al-Fatihah saja. Tapi apa? Talaqi bil qabul. Ini hati harus yakin. Fahami makna ayat demi ayat. Fahami makna surat ini. Ya. Nah, fahami makna ini. Jangan sampai baca, ini masa ngefek apa enggak ya? Ini namanya apa?
qalbul ghafil, hati yang lalai. Hati yang lalai. Nah, di antara ada sebagian saudara kita baca Al-Fatihah kok nggak ngefek-ngefek ya katanya. Sebenarnya ruqyah nggak perlu ngefek. Orang gila di ruqyah nggak ada efeknya. Nggak ada orang gila di ruqyah ambilin plastik saya mau muntah, nggak ada. Dia di ruqyah diem. Mungkin kalau Anda nggak yakin di ruqyah berhari-hari dia diem, nggak ngefek nih ruqyah. Kalau Anda nggak yakin. Tim-tim kami, tim ruqyah berkali-kali meruqyah, ada anak muda gila 1 tahun. Diruqyah selama 7 hari. Sekali ruqyah 3 jam. Yang dibaca diulang-ulang Al-Baqarah, Al-Imran, diulang-ulang. Selama 7 hari gak ada efeknya sama sekali. Tahu-taunya setelah 7 hari sembuh total. Bayangkan. Nah, kalau Anda gak yakin, gimana akan mau bisa berlanjut terapi ini? Gimana akan berdampak kalau hati kita hati yang lalai? Nah, ini perlu diperhatikan rahimahullah. Akhirnya pamannya Kharijah bin Salt dikasih hadiah dalam riwayat Abi Daud 200 ekor kambing. Dalam riwayat Asy-Syaukani dalam Nailul Autar 100 ekor kambing. Kalau 1 kambing 5 juta, kalau 200 berarti dikasih berapa juta itu? 1 M. Saking excitednya. Ya, teman-teman ruqyah juga demikian. Ketika orang gila ini sembuh, udah berangkatin umrah suami istri. Kenapa? Excited. Dan dilaporkan hal ini kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kamu cuma baca Al-Fatihah saja. Iya Rasulullah, Al-Fatihah nggak ada ayat yang lainnya. Kemudian apa kata Nabi? Ambil semua 200 ekor kambing untuk kamu. Menunjukkan halal. Menunjukkan halal. Ini menunjukkan juga diantaranya untuk Anda meruqyah nggak harus Anda hafal Al-Quran 30 juz, nggak harus. Al-Fatihah, siapa yang nggak hafal Al-Fatihah? Yakin, fahami maknanya. Cuma tajwidnya harus benar Bapak Ibu-ibu. Ya, ada teman kami menceritakan ada seorang lelaki yang meruqyah orang kesurupan. Ketika meruqyah, ya ini orang asal ruqyah aja, yang penting baca aja ruqyah. Jinnya bicara, Pak tajwidnya salah Pak. Dikoreksi sama jinnya. Jinnya hafal Al-Quran 30 juz. Ada yang diruqyah, teman kami hafal 30 juz. Ngeruqyah dari Al-Baqarah sampai An-Nas, jinnya ngikut terus. Rahimahullah, zaman yang penting ini, yakinnya hati. Makanya semakin tinggi jam terbang Anda meruqyah manusia, semakin yakin. Wah, ayat ini subhanallah sebagai apa? Perantara kesembuhan. Perantara kesembuhan. Sekali lagi ini kasus yang berat. Schizofren bisa sembuh dengan ruqyah. Bisa sembuh dengan ruqyah. Dan bukan hanya pada kasus psikis seperti schizofren aja, kegilaan pada kasus schizofren contohnya. Seperti kasus bipolar. Yang kena bipolar biasanya mayoritasnya laki apa perempuan? Nah kan ibu-ibu yang jawab. Kenapa? Karena memang wanita lebih banyak apa? Masalah psikis numpuknya pada kaum wanita. Pertama, kalau Anda perhatikan, Nabi sudah bersabda bahwasanya hatinya kaum wanita seperti apa? Kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Tabiatnya, makanya nanti akan ada kajian judulnya Kenali Hati Wanita. Penting sekali. Suami-suami juga harus mengenali hati wanita. Wanita tabiatnya suka dipuji. Ya, suka dipuji. Wanita bayangkan punya 20.000 suku kata. Bapak punya 10.000 suku kata aja. Di luar ada yang jadi sales, habis 10.000 suku kata. Ada yang jadi dai, kajian di sini di sana habis 10.000 suku kata. Sampai rumah ibu-ibu sudah siap melontarkan 20.000 suku katanya. Ya, jadilah suami yang baik. Mas, kamu gini-gini. Iya, Dek. Mas, kamu ini. Iya, Dek. Kalau Anda balas dia dengan satu kata Anda yang kasar, langsung hati dia pecah. Inilah wanita. Makanya kasus bipolar, ya, kasus juga masalah wanita, juga kasus selain psikis, fisik, benjolan-benjolan juga sering pada wanita. Anda perhatikan coba, memang di organ yang kena seringnya pada wanita.
Contoh, katakan tumor kanker payudara, miom, kista, kanker serviks, benjolan di aksila, di ketiak, tiroid, rata-rata wanita. Nah, bermula dari apa? Ini masalah psikis. Makanya keluarga ini gak ada solusi kecuali harus jadi keluarga mawaddah, sakinah, warahmah. Gimana caranya? Belajar. Kalau tengkar, jangan biarkan berlarut-larut. Tengkar, ledakkan sekalian, selesai, rukun lagi. Nah, ini obatnya. Jadi apa? Terus diobatin. Jangan sampai memendam dendam. Si suami diktator, si istri diem terus. Nyimpennya dia, tiba-tiba muncul benjolan. Nah, tiba-tiba matanya kabur. Tiba-tiba gula darah naik. Ternyata apa? Karena suami. Tiba-tiba rambutnya putih semua. Kenapa? Suami. Tiba-tiba kulitnya kering, banyak rambut rontok. Karena suami. Tiba-tiba permisi, bahkan alat vitalnya kering. Kenapa? Stres. Bahkan rahimnya ikut kering. Gak hamil-hamil. Kenapa? Stres. Ya, jadi jangan dipikir hanya makanan saja. Psikis juga bisa berdampak kemana-mana. Tarahimani wa rahmakumullah jami'an. Nabi loh sudah mengajarkan di antaranya doa. Ya, kita singkat doanya biar enggak terlalu panjang karena waktu kajian sempit. Allahumma inni a'udzubika min jahri su' wa min zaujin tushahibuni qabla al-mashib. Ya Allah, nanti dicari di Google, dihafalin doa ini. Ya, enggak terlalu panjang, ada 5 yang kita minta. Ya, nanti saya coba sebutkan deh, singkat aja ya. Allahumma inni a'udzubika min jahri su' wa min zaujin tushahibuni qabla al-mashib. Wa min waladin yakunu alayya riban, wa min malin yakunu alayya adhaman, wa min khalilin makirin aynahu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'at minni hasanatan dafanatha wa idza ra'at minni sayyi'atan adha'atha. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari tetangga yang akhlaknya jahat lagi buruk. Tuh, doa indah. Kalau Anda punya tetangga akhlaknya jahat, biar Allah rubah hati dia. Kalau Anda punya tetangga yang akhlaknya jahat, gak berubah-ubah, bisa-bisa Allah singkirkan dia. Kalau ada di sebelah ada rumah kosong, dikontrakin, ya, Anda pakai doa ini bisa jadi agar apa? Yang jadi tetangga Anda orang-orang yang baik-baik. Wa min Allahumma ini a'udzubika min jari su' min zaujin tushaibuni qabla al-mashib. Dan pasangan hidupku ya Allah, jauhkan diriku dari pasangan hidupku yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Nah, tetangga yang bikin stres, pasangan hidup bikin stres, bikin rambut Anda beruban sebelum masa tua Anda. Ada uban yang karena turunan, ada uban karena dapetan. Ya, baru nikah 1 tahun, rambutnya sudah banyak ubanan. Atas ubanan, kumis ubanan, jenggot ubanan, ketiak ubanan, bulu kemaluan ubanan. Semua ubanan. Makanya doa ini jangan sampai punya pasangan hidup yang bikin stres. Ini penting. Nah, menunjukkan psikis berdampak kepada fisik. Sedihnya Anda, stresnya Anda berdampak pada fisik. Lihat rambut putih. Kenapa? Ginjalnya kepanasan. Orang ketika stres, orang ketika sedih, orang ketika punya dendam, orang yang hasadnya, iri, dengkinya sangat kuat, ini hati dan ginjal begitu panas. Ketika panas, naik ke rambut, rambut jadi putih. Naik ke kulit, kulitnya kering. Ya, lama-lama ginjal lemah. Bagi yang suka berkendaraan bermotor, ginjal itu seperti plek, busi. Jantung seperti karburator. Busi kalau lama-lama dipakai, apinya dibuang, lama-lama apinya mengecil. Sama, api pada ginjal mengecil. Pemeriksaan ini nggak bisa dilakukan pemeriksaan ginjal, nggak bisa, nggak nongol di kedokteran modern. Ya, tapi kami dapati beberapa ada, ya permisi, kisah-kisah yang kami dapati berkali-kali, beberapa bapak-bapak mengalami gagal ginjal. Padahal pola makan sudah cakep. Ternyata apa? Stres dengan istrinya. Demi Allah kami dapati. Kenapa? Istrinya susah diatur. Ya, akhirnya dia mikir, ternyata ginjal daya saringnya lemah, tenaganya lemah, gara-gara apa? Pikiran yang berlebihan. Lihat kalau ginjal sudah melemah,
Terutama gara-gara pikiran. Anda perhatikan, kalau Anda ada yang punya masalah sedih, saya nggak perlu tanya, siapa yang sedih? Gitu, nggak usah tanya. Itu masalah Anda. Nggak usah angkat tangan, coba gejalanya, coba Anda dapati ini, Anda sedang mengalami hal ini, contoh, tiba-tiba ada sering kelingan. Kemudian mata kabur, padahal sudah periksa ke dokter mata dan optik, matanya normal. Kemudian telinga berdenging. Ya, rambut sudah mulai beruban putih. Kadang timbul kencing manis, timbul katarak. Kemudian tangan tiba-tiba tremor, kaki lemes, ranjang nggak usah tanya lagi. Api sudah mati semua. Ya, sudah satu istri dikecewakan, mau minta lagi istri yang lain. Satu didolimi, mau dolimin yang lain. Nah, kenapa? Karena stres, sedih, pikiran berlebihan, tenaga banyak dibuang. Anda perhatikan surat Yusuf ayat 84. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Yakub buta memutih karena sedih. Coba, sebagian ahli laborat dari Mesir, mereka meneliti, sebagian dokter meneliti juga. Kenapa ayat ini disebutkan orang seperti kasus Nabi Yakub buta memutih dikaitkan dengan sedih? Satu, sedih. Kedua, marah dengan saudara-saudara Nabi Yusuf karena yang mencelakakan Nabi Yusuf. Ketiga, panik. Tiga sifat ini numpuk pada Nabi Yakub. Makanya Nabi Yakub setiap malam saking paniknya, ya, keliling di semua kota-kota sambil teriak, "Ya Yusuf, ya Yusuf." Bayangkan kalau Anda punya anak kesayangan Anda yang paling Anda sayangi daripada anak yang lainnya, tiba-tiba hilang dari Anda, nasallahu afiyah. Kebayang kalau itu seperti Nabi Yakub, perasaannya seperti apa. Kemudian keliling bertahun-tahun, berpisah dengan Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yakub ini berpisah dari Nabi Yusuf lebih dari 30 tahun. Dan disebutkan butanya sekitar 6 tahun. Jadi sebelum buta keliling sambil panggil nama, "Ya Yusuf, ya Yusuf." Sehingga dijulukilah Nabi Yakub sebagai Israel. Maka jangan panggil orang Yahudi orang Israel, karena itu julukan Nabi Yakub. Ya, ada yang mengatakan Isr itu artinya perjalanan, Il artinya malam. Jadi melakukan perjalanan malam untuk mencari Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan Isr itu abd, hamba, Il itu ilah, Allah, berarti Abdullah. Ya, katakan mereka orang Yahudi Zionis, bukan Israel. Fa ini rahimanakumullah jami'an. Fa akhirnya matanya buta. Sekitar 6 tahun kata Muqatil matanya buta. Kenapa? 3 sifat tadi numpuk. 3 sifat numpuk. Berarti untuk mengobati kasus Nabi Yakub seperti ini, kalau Anda ada yang mengalami gejala di awal seperti ini, sudah, sehat itu mudah. Kalau Anda punya masalah psikis, move on dari masalah psikis Anda. Pasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat doanya kesedihan, Anda rinci. Doa kesedihan yang diajarkan Nabi rata-rata ada apa? Ada la ilaha illallahnya. Ada unsur apanya? Tauhidnya. Menunjukkan kalau kita sedih, mau difitnah, mau sakit, mau malapetaka menimpa kita, sudah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan. Bukan apa? Curhatnya yang ditingkatkan. Ya. Tauhidnya ditingkatkan. Salat, baca Al-Qur'an ditingkatkan. Ya, fa subhanallah Nabi Yakub akhirnya buta. Kami dapati berkali-kali kasus cocok dengan kisahnya Nabi Yakub. Pertama kami dapati ibu-ibu usia 65 tahun. Tiba-tiba kena kencing manis. Ketika kami tanya, suka hobi karbu-karbuan, gula-gulaan, katanya nggak suka sama sekali. Biasa makan larut malam, nggak suka. Ya. Biasa makan minuman instan yang potensi menyebabkan metabolic syndrome atau sindrom metabolik, enggak. Ustadz punya ustadz langsung lari ke masalah psikis. Kita tanya menantunya, apakah ibu ini punya masalah sedih? Iya, Tat. Setahun setelah ditinggal suaminya, dia sedih terus. Oke, berarti kencing manisnya karena sedih. Wah, kemudian gak lama kemudian, 2 minggu atau 4 minggu kemudian kami datang lagi. Kemudian keluhan berikutnya muncul.
ibu ini kena katarak stadium 1 dan 2. Persis seperti kisah Nabi Yakub. Kena katarak seperti putih ini seperti kena katarak. Karena sedih. Ternyata dari kedokteran modern dari Mesir mereka meneliti. Kalau orang sedih berlebihan, adrenalin dan kortisol akan naik. Kemudian insulin di pankreas akan turun. Gula di liver akan naik. Kemudian terjadilah apa? Kadar gula dalam darah naik. Kemudian terjadilah katarak diabetik. Subhanallah. Nyambung ternyata. Nah, maka ibu-ibu kalau ada yang merasakan seperti ini, cepat move on. Makanya obat sedih yang disebutkan Nabi, obat sedih aja disebutkan. Coba sekarang ilmu herbal, katakan negeri kita Yunani atau Arab klasik atau Cina atau dan yang lainnya, coba obat sedih apa? Nah, mungkin mereka nggak menyebutkan, tapi Nabi melalui malaikat Jibril langsung dari Allah diwasiatkan tentang obat kesedihan. Dari hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? At-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum itu sebagai mujimmah. Ada yang mengatakan majammah. Dia punya 3 fungsi. Sebagai penyemangat jiwa, mendinginkan panasnya sedih, dan merilekskan hati. Yang berikutnya tudhibu li ba'dil huzni, menghilangkan sebagian kesedihan. Nah, ini talbina. Adapun kedokteran timur, mereka menyebutkan meneliti, kok bisa talbina untuk sedih? Ternyata mereka teliti. Talbina ini sifatnya dingin, mendinginkan kesedihan yang panas. Tetapi talbina berfungsi untuk apa? Sebagai tonik bagi ginjal. Menguatkan ginjal yang tadinya lemah karena apinya banyak dibuang. Ya, karena apinya banyak dibuang. Makanya kalau Anda sedih, Anda stres, apa yang Anda rasakan? Ya, yang Anda rasakan biasanya pipis. Ginjal ikut lemah. Kemudian apa? Tangan mulai keringat dan gemeter. Kaki juga demikian. Telinga tiba-tiba berdenging, mata kabur, kepala kelingan, ya, dan seterusnya. Ya, belum lagi muncul sakit mah dan lain sebagainya. Fa ini barakallahu fikum yang perlu diperhatikan. Ya, dan apalagi wanita paling gampang terdampak sedih. Paling gampang terdampak sedih. Tadi Nabi Yakub buta. Kemudian Nabi Yakub setelah dititipkan pakaian Nabi Yakub kepada pakaian Nabi Yusuf yang dititipkan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf untuk apa? Diberikan kepada bapaknya. Kemudian dicium pakaian tersebut, dipegang Nabi Yakub, dan Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah 6 tahun buta. Nggak lepas dari 2 sebab kata ahli tafsir. Sebab yang pertama, rasa senang dia muncul. Senangnya dia mengobati sedih. Makanya kalau kita senang, happy, endorfin keluar. Ya. Senangnya dia mengobati diri dia sampai matanya bisa melihat kembali. Menguatkan ginjal dia. Dan yang berikutnya, yang kedua, nggak lepas dari sebab mukjizat dari Allah untuk kedua para nabi, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Dan ini yang sebab paling dominan adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ini barakallahu fikum yang perlu kita tadabburi. Sekali lagi, masalah yang berat schizofren ternyata bisa. Yang sedih, Anda sekarang kalau ke dokter, misalkan ke psikolog, ya, atau ke dokter manapun, Anda kalau sedih dikasih apa, Bu Ibu, obatnya? Ya, coba dikasih apa coba? Nanti dikasih alprazolam, dia spam biar bisa tidur. Dikasih triptofan, ya, biar merangsang rasa kantuk, jiwa tenang. Nah, tapi semua melemahkan saraf, gak menguatkan ginjal seperti talbina, wahyu, ya. Ini termasuk pengobatan dari Nabi SAW. Pengobatan dari Nabi SAW. Ini pengobatan yang bisa dipegang, disentuh, dirasakan, dimakan. Adapun yang gak bisa dipegang, disentuh, ya, juga Allah ajarkan juga. Di antaranya dengan Anda banyak zikir. Coba Nabi Yunus alaihissalam ketika sedih di dalam perutnya ikan paus, apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam keadaan susah dan sedih.
meninggalkan kaumnya yang banyak berbuat maksiat, naik perahu, ditinggalin kaumnya. Ya, sampai akhirnya singkat cerita ditelan ikan paus fi dzulumati tsalath, dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan paus, gelapnya dia di bawah laut, gelapnya dia jauh dari matahari. Ya. Coba kalau kita yang ditelan ikan paus, paling pertama kali yang kita lakukan cari HP. Hidupin senter. Coba cek sinyal. Kita ada di mana? Nah, ini Nabi Yunus alaihissalam langsung la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang zalim. Ketika kita sedih, akui kedzaliman kita, tingkatkan tauhid kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak doa kesedihan yang lainnya juga. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu ya Allah aku harapkan ya Allah, jangan biarkan diriku sekejap mata pun ya Allah. Ya, dan perbaikilah semua urusanku ya Allah. Gak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Coba, indah banget. Ini kalau sedih, rata-rata adalah la ilaha illallahnya. Ya. Fa ini barakallahu fikum. Sekali lagi, Anda punya masalah apa sih? Kita bikin judul sehat kok repot. Sekarang apa yang masalah mungkin Anda pikir berat? Masalah psikis, schizofren ternyata ada contohnya. Ya, masalah sedih ada obat yang bisa dimakan, herbal yang bisa dimakan, ada zikir. Sekarang contohnya juga mungkin ada kasus, katakan mau sehat kok repot, sudah ada yang kena sengat hewan, kalajengking. Nabi pun pernah disengat kalajengking. Nabi SAW minta apa? Air dingin dan garam. Nabi bahkan padahal nggak belajar ilmu kimia, tapi Nabi minta air dan garam. Subhanallah, sengatan kalajengking ini sangat berbahaya, apalagi kalajengking di Arab terkenal. Dia lebih kecil daripada kalajengking di negeri kita, tapi racunnya lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Subhanallah, apa yang Nabi minta? Air dingin dan garam. Air dingin mendinginkan sengatan yang panas dari racun ini. Dan garam untuk mengikat racun yang sudah masuk ke dalam tubuh. Ya. Nabi nggak belajar rumus kimia, tapi kalau kita perhatikan NaCl, garam, dan tadi racun tadi adalah air serum protein H2O diikat menjadi NaOH, ditarik. Setelah itu ini termasuk pengobatan tabi'iyah, pengobatan alami. Kemudian Nabi langsung memegang bekas sengatannya sambil Nabi meruqyah diulang-ulang sampai sembuh, sampai nyerinya hilang, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini terapi ilahiyah. 2 terapi tergabung, yaitu alamiyah, tabiiyah, dan ilahiyah, sampai sembuh. Ternyata simpel. Tapi jangan harapkan Anda sembuh kalau Anda nggak yakin. Masa disengat baca Al-Fatihah? Nah, fa ini rahimani rahimakumullah jami'an, di antara contohnya. Kemudian subhanallah, mau sehat kok repot. Contoh, ini bapak ibu-ibu sudah banyak yang mengalami ischialgia, nyeri pinggang. Ternyata obatnya simpel, dikasih resep sama Nabi, ekornya kambing, bukan buntutnya sapi, tapi ekor kambing, dan kambingnya kambing domba, kambing gibas, bukan kambing Jawa, bukan kambing Garut. Ya, kenapa? Karena kambing gibas domba ini ekornya lebih tebal, dan obatnya ternyata di situ. Nah, Nabi nggak belajar apa kandungan ekor kambing, Nabi nggak, tapi namanya wahyu. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad, banyak sekali saling melengkapi riwayat ini, dan ini satu-satunya hadis yang paling lengkap, ada 5 unsur terkait pengobatan. Jenis penyakitnya disebutkan Nabi, obatnya disebutkan Nabi, dosisnya disebutkan Nabi, cara mengolahnya, cara minum. Di sini pada hadis ini. Dalam sabdanya, syifa'u au ilaju, dalam riwayat yang lainnya, irqin nasa, obatnya irqin nasa. Irq itu semacam saraf, dan juga bisa diartikan pembuluh darah. Ya, irq itu seluruhan, semua yang ada di tubuh. Tapi nasa khusus yang menjulur di
pinggul, paha sampai ujung jemari kaki. Jadi irq itu umum, nasa khusus, yang menjulur dari pinggul sampai kaki. Kemudian disebutkan ini penyakitnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim menyebutkan ciri-ciri penyakit ini: sakit dari pinggul, ya turun ke paha, kalau nggak diobati lagi turun ke betis, nggak diobati lagi turun ke telapak kaki, nggak diobati lagi kaki akan mengecil, nggak diobatin lagi kaki akan lumpuh. Ini kalau dicocokkan dengan bahasa medis zaman sekarang, cocok dengan nama ischialgia. Berarti Nabi sebutkan penyakitnya. Kemudian Nabi sebutkan obatnya, alyatul kibish, ekor kambing. Ya, tulang bagian paling belakang. Ekor kambing. Nah, disebutkan jenisnya kambing. Dalam riwayat kibish, yaitu kambing Arabi. Ya, kalau orang, makanya bahasa Indonesia itu disebutkan oleh ahli-ahli penerjemah kamus, 80% bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Kambing gibas aslinya dari kibish. Ya, Anda sering nyebut, ayo beli sate kambing, padahal sate dari bahasa Arab syatun. Kalau Anda bilang sate kambing berarti kambing-kambing. Kalau Anda bilang sate ayam berarti kambing ayam. Sate Padang ya berarti ya kambing Padang. Nah, kemudian dipakailah sate khas dengan dipanggang. Fa subhanallah, di situ termasuk kambingnya kambing domba yang ekornya lebih tebal. Kenapa? Lemaknya lebih banyak. Ternyata kandungan lemak di ekor kambing ini mengandung prostaglandin. Yang fungsinya untuk apa? Ternyata fungsinya untuk mengatasi infeksi dan sebagai analgesik, penurun nyeri. Masya Allah. Nabi nggak bicara prostaglandin, tapi Nabi bicara ekor kambing. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian setelah ketemu jenisnya, penyakitnya dan obatnya, berikutnya cara mengolahnya. Bagaimana cara mengolahnya? Yudhab. Yudhab itu dilelehkan. Bisa dilelehkan dengan cara apa? Lemaknya ini Anda oven, ekornya Anda oven, Anda taruh piring, biarkan lemaknya netes. Dan lemaknya ini yang dikonsumsi. Ya, netes dikonsumsi. Atau Anda bisa bikin dengan cara apa? Dibikin kuah, sop. Itu pun juga keluar nanti lemaknya. Tapi jangan terlalu banyak bumbu. Akan merusak sifat dari ekor kambing. Kemudian yujza thalathah. Setelah dimasak tadi dengan dua cara, salah satu dari dua cara tadi, kemudian dibagi menjadi 3 dosis. Likulli yawm juz'un, setiap hari 1 dosis. Berarti 1 ekor kambing cukup untuk 3 hari. Ya, kemudian disebutkan cara minumnya, wa yushrab 'ala riq, diminum ketika perut kosong. Coba, hadis ini sahih. Disahihkan Syekh Muqbil, disahihkan Syekh Albani rahimallahu taala. Dalam riwayat Imam Ahmad ditambahi riwayatnya, kambingnya jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kambingnya kalau bisa berwarna hitam. Kenapa? Semakin kambing berwarna hitam, dia semakin gesit. Maka lemaknya di ekornya semakin banyak. Ya, dan semakin kuat kandungannya. Wah, kenyataannya memang susah kalau cari persis sifat seperti ini. Alhasil kami pakai yang penting kambing domba, alhamdulillah ternyata mujarab. Ketika safari dakwah sampai ke Jogja, ada yang cerita, subhanallah tat katanya, kata dia, 1 ekor kambing doang, ini jadi pinggang saya sembuh, alhamdulillah. Ada yang perlu 2 pekan, ya butuh 3 ekor 4 ekor. Nah, wah ini diantara hikmahnya. Ini ekor kambing kalau lagi viral, nanti harga ekor kambing naik melejit nanti. Sekarang mungkin nggak dihargai. Ambil aja bu, silakan masak bu, pak silakan. Mungkin ada yang hargai 15.000 aja. Di Jerman harganya sudah melejit ke atas. Orang-orang Jerman non Muslim sudah memanfaatkan ilmunya orang-orang Islam, hadis Nabi. Tapi orang Islam di Indonesia banyak nggak tahu. Ada sebagian teman kita, masya Allah cerita. Oh ada
Ya, tanpa sebut nama tentunya saya juga nggak kenal, tapi cerita beliau, bapak pilot ini sudah keliling nyari tukang jagal, ekornya dibeli semua, ditebas semua sama bapak ini pilot. Setelah dia merasakan khasiatnya. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Di antara manfaatnya, ternyata apa? Sehat itu mudah, nggak repot. Anda mungkin kena sialgia, mungkin sibuk terapi di infrared, minum penurun nyeri, minum vitamin. Ternyata ada solusi yang simpel. Kalau dari Nabi seperti ekor kambing. Kalau bukan dari Nabi, dari pengobatan di tempat kita, ya bisa pakai refleksi. Bisa pakai pengobatan Arab klasik, bisa pakai fasdu. Ada titiknya, titik erkun nasa. Ya, ada juga terapi penghangatan. Silahkan, itu perkara-perkara yang boleh, mubah, yang luas, dan Anda tidak dilarang. Anda tidak dilarang. Kemudian sekali lagi, Anda kalau pengen sehat, nggak mau repot, caranya simpel. Di antaranya ada orang yang kurus, pengen naik berat badan ideal. Yang gemuk, pengen turun ke ideal. Kita ambil contoh yang gemuk saja. Ya, yang gemuk pengen ideal. Sehingga apa? Dia pakai rumus. Kebutuhan kalori sehari harus sekian, protein sekian, karbo sekian, goreng-gorengan hanya boleh sekian, kemudian minum air dingin hanya boleh sekian, buah ini, hidup sekali dia bikin repot. Ya. Anda simpel aja, makan kalau ada panas, ada dingin. Bukan berarti ada bakso, ada es teh, bukan. Ya, panas dingin maksudnya sifatnya. Ya, panas dingin sifat. Contoh, Aisyah badannya kurus, naik ke ideal hanya gara-gara dengan izin Allah makan kurma rutop dengan timun Arab. Tentunya bukan sekali, dua kali, tapi sering. Ketika ibunya bertanya, ya Aisyah, apa yang kau makan menjadi gemuk ideal ini? Apa kata Aisyah? Akal tu mimma akala bihin Nabi. Aku hanya makan seperti Nabi makan. Waktu itu Nabi sering makan kurma rutop dengan timun Arab. Ya. Nah, mau timun Arab, timun India, timun Cina, rata-rata sifatnya dingin. Anda mau pakai silahkan. Ya, mau timun Sukabumi, mau timun Tanjung Barat, silahkan. Subhanallah, ternyata ini rahasia, mengkombinasi makanan dua sifat ini ternyata untuk menjaga keseimbangan kita. Yang sehat biar tetap sehat, yang hormonnya kacau biar kembali ke titik nol normal, yang badannya kurus biar naik ke ideal, yang gemuk biar turun ke ideal. Itu ajib. Ya, bahkan sering kami dapati orang sakit mah nggak perlu minum obat sakit mah di pasaran, nggak perlu minum herbal sakit mah. Ternyata pakai pola makan panas dingin saja dengan izin Allah sembuh total. Makanya kalau ada nanti Anda dekat Ramadan, ada yang sakit mah, Anda jangan menjadi orang yang gampang minta udzur. Minta udzur kepada Allah, saya sakit mah, mending saya bayar fidyah. Enak aja, padahal bisa belum berobat. Saya sudah berobat ke sana nggak sembuh-sembuh, berarti belum pas. Makanya tadi disebutkan, kalau obat sudah cocok sama penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Kalau ada di antara Anda sakit mah nggak sembuh-sembuh, berarti nggak cocok ini antara obat dan penyakit. Dan belum Allah sembuhkan. Subhanallah. Ya, kalau ada yang bilang, saya nggak kuat puasa Ramadan nih. Sudah berapa Ramadan saya tinggal, saya nggak kuat. Ya, saya nggak mampu, katanya. Sebelum bilang nggak mampu, pertama kita tanya, Pak, sahurnya Anda apa sih yang bikin Anda sakit mah? Harusnya seperti ini. Saya sahur itu sudah berusaha, itu sahurnya ya paling cuma rendang, ya. Habis itu nasi, ya. Habis itu minum kopi. Bukan, cukup sahur Anda, Pak. Jadikan sebagai obat sakit mah Anda kuat puasa, kurma dan timun. Udah, semangka dan kurma. Untuk kuat puasa gak harus makan banyak. Untuk kuat aktivitas di pagi hari gak perlu ketika Anda gak puasa sarapan harus banyak, enggak. Ya, Anda kuat puasa dengan makan cukup. Anda kuat aktivitas seharian penuh dengan makan cukup, selesai. Makan cukup itu seperti apa sih? Gak harus 4 sehat 5 ajib. Ya. Anda cukup dengan apa? Lihat hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi. Bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yukimna sulbah. Inilah makan cukup.
Cukuplah seseorang makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Ini kebutuhan makan primer katanya Ibnu Qayyim. Fa in kana la mahalah, kalau memang enggak cukup, ada kebutuhan makan sekunder kata Ibnu Qayyim. Disebutkan Nabi di sini di antaranya apa? Kalau enggak memungkinkan, pengen nambah lagi, dia tetap nafsunya masih pengen nambah, apa? Fathuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Nah, ini. Nah, coba mindset Anda rubah. Besok-besok mau masuk bulan Sya'ban misalkan, atau mau menjelang Ramadan, biasakan sahurnya cuma kurma. Atau kurma dan semangka, kurma timun. Coba latih diri Anda. Biidznillah sakit mah pun ikut hilang. Ada seorang ibu-ibu usia 90 tahun. Nenek-nenek usia 90 tahun sudah berobat kesana kemari 1 tahun, pakai herbal, juga pakai obat pasaran, sakit mah. Gak kunjung sembuh. Anaknya sudah ngeluarin jutaan rupiah gak sembuh-sembuh. Anaknya baru ingat, kenapa ya saya gak pakai kurma dan timun? Coba deh saya bawain ibu saya kurma dan timun. Subhanallah, hitungan 1 pekan sakit mahnya sembuh. Nah, makanya untuk sehat itu sebenarnya mudah. Kenapa sehat itu jadi mahal? Karena kita gak tahu caranya. Untuk sehat tetap sehat, jadikan Anda pola makannya sehat. Kalau sakit cepat sehat, Anda harus tahu penyakit Anda sifatnya apa. Cari makanan minuman sebagai obat bagi diri Anda. Ya, sehingga apa? Anda cepat move on dari penyakit Anda. Nah, ini sekelumit dari faedah yang bisa kami sampaikan karena sudah jam 8.40 ya. Karena ada jadwal agenda berikutnya di tempat lain. Maka saya minta udzur sekali lagi, yang sedikit ini semoga mewakili yang banyak. Untuk apa? Buka mindset Anda, ternyata memang sehat itu mudah. Bahkan kasus yang ringan sampai berat pun, kanker, ternyata bisa tanpa operasi. Stadium 4B pun masih bisa. Yang sudah dibiopsi pun masih bisa. Yang sudah metastase pun masih bisa. Kenapa Anda putus asa? Nah, Hippocrates mengatakan selama Anda ya bisa diobati dengan makanan, obati diri Anda dengan makanan. Nah, ini rahimanakumullah jami'an yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan untuk ibu-ibu dan orang tua, untuk laki-laki, dan nanti ada beberapa pertanyaan dari online. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang penyakit mah Pak Ustadz. Tadi katanya makan korma lusup sama timun ya Ustadz ya. Kalau bagi ibu-ibu yang lusup ini, kalau giginya nggak ada, timunnya bisa direbus apa diparut Pak Ustadz? Kalau dimakannya nggak kuat gitu. Untuk ketimunnya. Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Nah, untuk ibu-ibu yang giginya nggak ada, gimana cara makannya? Nah, bisa pakai tumbuk, pakai mortir yang untuk obat itu bisa, atau bisa di jus. Alhasil sebenarnya Bapak Ibu-ibu, gigi kita cerminan pencernaan kita. Gigi kita hancur karena makanan kita dan akan membahayakan pencernaan kita. Gigi sering hancur, diantaranya ada faktornya, diantaranya memang kurang kalsium. Bisa juga karena kebiasaan makan-makan yang gak sehat. Atau bisa jadi makan selepas makan panas langsung dingin ekstrim. Atau bisa jadi selepas makan kemudian gak dibersihkan giginya. Sampai Abdullah ibn Umar, disebutkan oleh Asyuti dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Umar menasihati para sahabat yang lainnya, termasuk ini nasihat untuk kita. Apa kata beliau? Bersihkanlah apa? Baqaya minat ta'am. Ya, bersihkanlah sisa-sisa makanan. Ya, fa innahu yuhinu al-adras. Karena sisa makanan ini akan melemahkan gigi geraham. Juga Nabi juga demikian mewasiatkan apa? Untuk kita berkumur-kumur setelah minum susu.
Coba Nabi sampai menjelaskan sedetail ini, perkara ringan nih. Setelah minum susu kumur-kumur, kenapa? Fa innalahu das, kata Rasulullah. Karena pada susu ada lemak, lemak itu akan merusak gigi kita. Coba. Ini jadi pembahasan para dokter gigi juga harusnya. Ternyata Nabi dan para sahabatnya perhatian dengan urusan gigi. Nabi bersiwak sehari berapa kali? Sehari berapa kali? Berkali-kali gitu ya. Kalau kita mungkin gosok gigi berapa kali? Coba Anda perhatikan, Nabi bangun dari tidur. Apa yang dilakukan Nabi bangun dari tidur? Baca doa dulu, Bu. Nah, baca doanya apa, Bu? Jangan Allahumma jannibna syaitan, jannibi syaitan ma razaqtana, enggak jadi bangun nanti. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kebiasaan Nabi juga bersiwak ketika bangun tidur dan sebelum sholat malam. Bersiwak. Nabi kapan bersiwak? Bangun dari tidur mau sholat malam. Ketika mau wudhu, ketika mau sholat, ketika mau masuk rumah, ketika mau baca Al-Quran. Berapa kali kira-kira? Banyak kali. Dan yang digosok seringnya apa? Ya syusu, ke depan belakang. Seringnya. Enggak ke atas ke bawah, seringnya depan belakang. Begitu pula yang digosok lidah. Lidah juga digosok. Selama ini kita pernah nggak gosok lidah? Nah, ini sering. Di antara manfaatnya siwak ini sifatnya panas. Panasnya panas kering. Makanya manfaat siwak, apalagi siwak ketika awal pertama kali dipakai rasanya pahit, pedas. Itu yang paling manfaat. Untuk apa? Membersihkan dahak di lambung dan di tubuh kita. Anda ketika tidur semalaman, sisa makanan masih ada di lambung. Mungkin Anda kalau tadaburi, kenapa ya saya bangun dari tidur, ini kok lembabnya banyak di mata. Kenapa sebelum masuk kamar mandi bersin-bersin sekitar 5 menit. Ya, pertanyaan kenapa ini kembali kepada diri Anda. Kenapa? Banyak lembab pada tubuh Anda. Kebiasaan makan terlalu larut, ya. Kemudian juga kelembapan numpuk di lambung tersisa. Makanya para ulama mewasiatkan ketika bangun tidur bukan minum air dingin. Ya, lihat seringnya Nabi pakai air nabit, minta dibikinkan air nabit. Kurma panas, air dingin. Kalau digabung direndam jadinya hangat. Juga kalau sahurnya kurma. Kata Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim, Al-Ghazali dan yang selainnya, arba'atun tuhinu al-abdan. 4 hal yang melemahkan badan. Salah satunya apa? Kathrati syurbil ma' ala riq. Kebiasaan minum banyak air ketika perut kosong. Subhanallah. Kenapa? Lambung Anda sedang dingin, dikasih air dingin. Kira-kira apa? Dingin ketemu dingin, apa yang terjadi? Anda mual enggak? Habis bangun tidur minum air dingin, mual apa enggak? Ya, karena dingin ketemu dingin. Nah, ini rahimahumullah yang perlu kita tadabburi. Gigi kita sebagai apa? Juga sebagai barometer, alarm terkait pencernaan kita. Kalau gigi kita sudah lemah, ya jangan dipaksakan makan yang keras-keras. Gigi lemah, misalkan ini sudah koyak, ada yang lubang. Kemudian ada yang makan daging kambing, ada yang giginya nyangkut, ikut sama daging kambing. Ya, akhirnya makan nggak hancur. Kalau nggak hancur, apa yang terjadi? Lambung dan usus akan lemah dan lelah. Ya, oleh karena itu kalau gigi kita nggak kuat, ya berarti kita makan pilih yang nyaman untuk gigi kita. Kalau Anda sudah lemah, giginya sakit-sakitan, pilih daging yang empuk. Kalau kambingnya batibul. Kalau ikannya ikan yang fresh, bukan ikan asin. Ya, bukan seafood ya, misalkan cumi-cumi yang keras, alot misalkan. Anda pilih. Agar apa? Pencernaan Anda juga ikut sealur dengan kondisi gigi Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Ustaz? Ya, pertanyaan kebanyakan dari Zoom dari online lu, Ustaz. Ustaz, apa aja? Sebentar ya Pak. Pengobatan untuk ini, Ustaz, pengobatan untuk asma, untuk GERD dan diabetes, dan juga
bagaimana cara suami membagian istri lahir batin. Ini curhat Ustaz ya. Nah, Biar istri tidak sedih dan berpenyakit. Ya, masuk. insya Allah jawaban ini akan menjadi materi daurah berikutnya. Nah, kami sudah siapkan buku bagaimana rumah tangga Nabi SAW. Insya Allah nanti next time insya Allah ya. Coba bayangkan ya, pernah nggak Nabi bertengkar dengan istrinya? Pernah apa enggak? Istri Nabi berapa? Ya, yang 2 udah lepas ini ya, istilahnya udah selesai, 9 tersisa. Taib. Pernah nggak antara istri Nabi bertengkar? Nah, ibu pernah nggak bertengkar dengan suami? Satu istri, banyak istri sama tengkar. Ya, pasti akan terjadi tengkar, pasti terjadi. Bahkan rumah tangga Nabi SAW, rumah tangga yang terbaik. Nabi pernah apa? Ada cekcok di antaranya dengan Aisyah. Tapi Nabi sangat dewasa. Aisyah bertengkar sampai suara Aisyah keluar dari rumahnya Nabi, kamarnya Aisyah. Tapi apakah Nabi menjawab debatnya Aisyah, tengkarnya Aisyah yang diangkat suaranya istilahnya? Apakah Nabi mengatakan kamu ini anak kemarin sore? Enggak kan? Aku ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, enggak juga. Nabi juga enggak bilang aku sudah dijamin masuk surga. Nabi enggak bilang, Aisyah, aku Nabi loh, kamu kok berani tengkar sama aku? Enggak. Coba bapak sekarang, Dek, kamu bercermin, akulah pemimpin rumah tangga ini. Akulah yang ngasih kamu nafkah. Kamu tinggal jaga rumah, apa sih kamu? Kamu ini masih kecil, selesai umurku berapa? Nabi enggak kayak gitu Nabi. Nabi SAW ketika Aisyah tengkar, apa kata Nabi? Ya udah Aisyah, kalau memang enggak berakhir masalah ini, kita jadikan hakim di antara kita. Coba rendah hatinya Nabi coba. Siapa hakim di antara manusia yang berani jadi hakim di atasnya Nabi? Enggak akan pada berani. Kalau Allah ahkamul hukama, hakimnya para hakim yang akan menghakimi manusia semua di padang mahsyar. Ya. Tapi ini Rasulullah apa? Saking rendah hatinya. Ya sudah Aisyah, kita jadikan hakim di antara kita biar selesai urusan. Ini Aisyah loh ya. Makanya bapak jangan nuntut istri itu harus apa? Ngalah terus. Aisyah ini belum ngalah sama Nabi. Wah, kemudian apa? Ya sudah kita jadikan hakim ya Aisyah. Baik, siapa kau jadikan hakim di antara kita? Bapak kamu As-Siddiq. Ya. Sedangkan Aisyah Siddiqah bintu Siddiq. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ya sudah jadikan bapakku sebagai hakim tapi cerita dengan sedetil-detilnya perkara antara kita. Disuruh menghakimi. Kemudian dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar mendengar suara Aisyah sampai keluar dari rumahnya Rasulullah, sudah Abu Bakar pengen marah. Ketok pintu, buka pintu, ya langsung tangannya Abu Bakar nggak banyak bicara, tangannya sudah diangkat. Ini mertua idaman. Ya, kalau dilaporin masalah putrinya, bukan apa menantunya terus, laki-laki yang dicari. Ini dasar menantu ini nggak tahu diri, saya sudah besarin anak dari kecil, ada semut gigit dia, saya kejar sampai lubangnya. Tahu-tahu nikah dengan anak saya dibikin menangis. Ini kebawa perasaan ini bapak menantu kayak gini. Wah, Abu Bakar angkat tangannya, dia angkat tangannya dikejar tuh Aisyah. Kira-kira Aisyah sembunyi di mana ibu? Kolong, kamar mandi, dapur, kabur, sembunyi di mana? Di belakangnya Rasulullah, bisa ketebak. Sambil sembunyi di belakang Rasulullah. Abu Bakar mau mukul Aisyah ke kanan, Rasulullah ke kanan. Abu Bakar ke kiri, Rasulullah ke kiri. Terus kayak peta umpet. Abu Bakar kanan, Rasulullah kanan, kiri, terus gitu terus. Habis itu Rasulullah ngelihat ke belakang. Aisyah, hakim sebenarnya aku apa bapak kamu nih? Kemudian Abu Bakar keluar dalam keadaan marah. Dan Aisyah tersenyum. Ya. Kemudian gak lama kemudian Abu Bakar minta izin masuk lagi. Udah didapati dua ya pasangan ini, Rasulullah dan istrinya, yaitu putrinya Abu Bakar, sudah keduanya rambutnya basah sambil makan anggur. Katanya Abu Bakar, kalau enak-enak kalian gak panggil saya makan anggur, kalau tengkar kalian panggil saya. Coba bisa gak bapak-bapak
ibu-ibu lagi marah, tarik kamar, matiin lampu. Lagi marah nih, bikin rambutnya basah. Coba bisa aja, coba praktekin aja Pak. Ya, kenapa? Tundukkan nih amarah. Sebenarnya ketika sedang tengkar, setan ini menghembuskan dia terus. Kenapa? Karena iblis di atas singgasananya di lautan, setiap malam iblis nunggu laporan, apa yang sudah kau lakukan. Iblis paling seneng kalau dapat laporan suami istri sudah cerai. Ya, apa kata iblis? Ini baru namanya setan. Ini yang dipuji sama iblis. Nah, oleh karena itu apa? Harus hati-hati, jangan sampai pertengkaran Anda selalu ada kata bermudah-mudahan keluar kata cerai. Gara-gara setan gepeng ini banyak angka perceraian. Bayangin tahun 2021, pihak data statistik pernikahan di Jabodetabek ini mendapat gelar angka perceraian tertinggi dari Sabang sampai Merauke. Satu tahunnya 98.000 angka perceraian. Yang minta cerai dari kaum wanita 78.000-nya. Laki-laki sisanya 20.000 yang menceraikan. Berarti yang gampang minta cerai siapa? Hati-hati ibu-ibu. Nabi sudah bersabda, "Man talabat talaq min ghairi kunhu lam yara raihatal jannah." Barang siapa meminta talak, meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia gak bisa mencium bau surga. Padahal jarak bau surga jaraknya sekitar 40 tahun. Bisa dicium. Ya, makanya ya sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal adalah taatnya ibu-ibu pada suaminya. Ya, itu cukup ya insyaallah ya, karena masih ada perjalanan yang lain. Alhamdulillah Pak ya. Harap dimaklumi. Oh masih ada lagi? Masih. Penutup insyaallah. Nah. Ini senior nih. Masya Allah. Nah, gimana? Nggak paham? Gimana? Oh, disimpulkan. Iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah. Iya, iya. Iya. Alhasil untuk yang pertama, ya terkait apa penyakit apa obat, insya Allah ada di buku kami yang kedua insya Allah. Masih dalam planning buku berikutnya. Buku yang pertama seperti yang kami sampaikan sekarang, konsep. Ya, kalau tahu penyakit apa obat, yang jelas ada konsep berpasang-pasangan. Ya, contoh kalau ada demam, Nabi menganjurkan untuk diobati dengan air. Ya, ada habatus sauda, obat segala macam penyakit, disebutkan oleh para ulama, Khattabi dan Ibnu Qayyim, dia obat segala macam penyakit, tapi penyakit yang dingin. Ya, penyakit yang dingin contoh seperti kasus COVID sangat cocok dengan kusul hindi.
Karena dia penyakit yang sifatnya apa? Paru-parunya menunjukkan dingin, lembab. Ya. Sekali lagi majelis yang seperti ini tentunya majelis yang masih kurang, ya. Tentunya masih banyak yang perlu dikupas untuk bisa menentukan ini obatnya apa. Ya. Kemudian terkait dengan apa tadi? Yang kedua? Aisyah dengan Rasul. Aisyah kan Aisyah di oh iya, nah. itu sunnatullah. Istilahnya terjadi seperti apa kasus al-ifk, ya, kedustaan kepada Aisyah radhiyallahu anha, fitnahan kepada Aisyah. Wah itu cobaan bagi Nabi juga, cobaan bagi Nabi. Alhasil bakal masuk dalam kisah yang panjang hadithul ifk, pembahasan terkhusus sendiri. Kemudian yang ketiga tadi masalah Naam. Fa barakallahu fik. Kita nggak bisa mengatakan ada si fulan sakit pasti karena dosa-dosa dia, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita memvonis. Oh itu orang sakit itu bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, pasti dosanya masih banyak, nggak boleh. Nah, tidak diperkenankan oleh para ulama memvonis seperti demikian. Alhasil kalau kita sudah di atas usia 40 tahun akan muncul penyakit. Cocok dengan hadis Nabi SAW, ma yazalu al-bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsi wa mali wa waladi wa hatta yaqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa seorang mukmin mukminah akan diberikan penyakit, cobaan juga, termasuk cobaan itu penyakit. Anda terus kasih penyakit, sembuh ini muncul penyakit lain, atau kadang dikasih fitnah, cobaan. Sampai kapan? Sampai Anda berjumpa dengan Allah tanpa sedikit dosa. Penyakit yang ada pada diri Anda sesuai dengan usia Anda. Usia 40 tahun, gigi sudah banyak koyak, rambut sudah mulai uban, kulit sudah mulai keriput, sebagian kena prostat, sebagian mata sudah harus pakai kacamata. Ya, kemudian ada yang kena ambeien, muncul penyakit. Ya, fa ini demikian untuk apa? Semakin dekat kita dengan apa? Ajal, usia kita berjalan terus, ya, akan dikasih cobaan terus, nggak akan berhenti sampai kita berjumpa dengan Allah tanpa sedikit dosa, karena penyakit kita untuk menggugurkan dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, harap dimaklumi atas apa yang kami sampaikan mungkin terbatas. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu saya, dan semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri, dan semoga Allah hentikan makar orang-orang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan bagi kita pemimpin sebaik-baik pemimpin bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.